Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya. Semoga tidak bosan, masih di channel Kunci Jawaban. Kali ini kita akan membahas buku pupena. Saya akan menemani atau membimbing adik-adik yang duduk di kelas 5 untuk membahas jilid 5A buku pupena tema 1 yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Lanjutan dari video yang sebelumnya. Kalau video sebelumnya tema 1 sub 1, sekarang kita akan membahas tema 1 sub yang kedua yang ada di halaman 30. Jika adik-adik sudah ada bukunya, silakan langsung saja dibuka tanpa memperpanjang waktu. Halaman 30 adik-adik, di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Oke, sebelum adik-adik menjawab pertanyaan, silakan adik-adik membaca teks yang berjudul Menjaga Kesehatan Diri dengan Berlari. Teks yang ada di kotak yang berwarna abu-abu ini sampai di sini. Ya. Saya langsung aja ke nomor 1, apa tema teks di atas? Jawaban saya adalah kesehatan. Jadi teks ini tentang kesehatan. Atau mungkin bisa kesehatan diri juga bisa. Jadi tema itu secara umum sekali. Sebenarnya tema itu sama dengan gagasan pokok adik-adik ya. Tapi secara menyeluruh, satu teks menyeluruh begitu. Ya, temanya adalah tentang kesehatan atau kesehatan diri. Kemudian nomor 2, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf pada teks tersebut. Ada 3 paragraf di situ. Dan saya sudah taruh di sini. Paragraf pertama, olahraga adalah cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Paragraf kedua, lari adalah jenis olahraga yang murah dan mudah. Paragraf ketiga, manfaat dari olahraga lari. Kemudian nomor 3, ceritakan kembali ide-ide pokok teks di atas menggunakan bahasamu sendiri. Ini saya sudah ceritakan di sini adik-adik, olahraga adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Jenis olahraga yang murah dan mudah adalah olahraga lari. Selain itu, lari juga memiliki banyak manfaat lagi. Memiliki banyak manfaat lain bagi kesehatan tubuh. Silakan di stop dan disalin adik-adik kalau saya ngomongnya terlalu cepat tadi. Sekarang kita menuju ke halaman 32, ada ayo berlatih IPA di sana. Nomor 1 saya bacakan. Gambarkan tulang-tulang lengan dan kaki di buku latihanmu. Ini jawabannya udah ada di sini adik. Silakan digambar. Oke, saya langsung menuju ke halaman maksudnya ke nomor 2. 2A, apa perbedaan tulang hasta dan tulang pengumpil berdasarkan letaknya? Di sini nggak ada keterangannya adik-adik, saya takut salah, jadi saya sudah searching di Google, saya pilih jawaban yang terbaik dan jawabannya sudah saya dapatkan. Ini dia. Tulang pengumpil berada di lengan bawah, menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Sedangkan tulang hasta menghubungkan bagian siku dengan tangan di sisi kelingking. Nah, itu perbedaan tulang pengumpil dan tulang hasta berdasarkan letaknya. Yang B, apa perbedaan tulang betis dan tulang kering berdasarkan ukurannya? Nah, tulang betis berukuran diameter lebih kecil dan tipis, sedangkan tulang kering berukuran diameter lebih besar dan tebal. Oke. Sekarang yang C. Bagaimana bentuk tulang paha? Tulang paha berbentuk tulang pipa. Ada di belakang ini adik. Ini ya, bentuk-bentuk dari tulang. Ini tulang pipa, misalnya tulang paha. Kemudian yang D, tulang apa saja yang memiliki bentuk yang sama dengan tulang paha? Nah, di sini banyak adik-adik jawabnya lah. Tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang pahanya nggak usah lagi berarti ya. Oke, sekarang yang nomor 3, buatlah boneka kertas dengan gambar kerangka manusia yang dapat digerakkan seperti wayang. Gunakan boneka kertas tersebut sebagai model kerangka. Silakan adik-adik buat secara mandiri. Sekarang kita menuju ke halaman 34. Di sana ada ayo berlatih SBDP. Ini dia di atas. Perhatikan cover buku berikut. Yang pertama, tuliskan bagian-bagian cover yang ditunjuk pada gambar di samping. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada saya buatkan di sini ada nomor 1 ini adalah nama penulis. Ini nama penulis. Kemudian nomor 2 judul buku. Nomor 3 kalimat penjelas judul. Nomor 4 gambar cover dan nomor 5 nama
penerbit. Silakan disalin dan di stop dulu. Oke, sekarang nomor 2. Menurutmu, apakah cover harus dibuat semenarik mungkin? Jelaskan jawabanmu. Yang ini jawabannya berbeda-beda ya adik-adik ya. Menurut saya, ya, cover harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian pembaca agar mau membaca isi buku. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan punggung buku? Apa saja yang harus ada di punggung buku? Jawabannya, punggung buku adalah penyambung antara cover depan dan cover belakang buku. Di punggung buku ditulis identitas buku dan nama penulis. Nah, gitu. Selanjutnya, buatlah gambar cerita untuk cover buku sederhana. Perhatikan tema buku yang akan kamu buat gambarnya. Silakan adik-adik gambar sendiri ya adik-adik ya. Kerjakan secara mandiri. Saya langsung aja ke halaman 35. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Gurumu akan membacakan teks berjudul mengurangi sampah plastik, lampiran pada belakang buku. Kemudian dengarkanlah dengan saksama lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan informasi dari teks yang kamu dengar. Nomor 1, sebutkan tema dari teks yang kamu dengar. Saya sudah membacanya, adik-adik, itu ada di belakangnya sini adik-adik ya. Silakan adik-adik lihat di lampiran. Di sana ada, mana ya lampirannya? Di sini adik-adik ada lampiran, nanti adik-adik baca. Oh, di mana dia? Ini dia di sini adik-adik. Nah, di lampiran di sini ada mengurangi sampah plastik. Ya. Apa temanya? Temanya menurut saya adalah itu lingkungan, karena itu sebenarnya dampak sampah plastik bagi lingkungan ya. Jadi tema itu adalah gagasan pokok secara umum dari sebuah teks. Kemudian informasi penting apa yang disampaikan dalam teks yang kamu dengar. Karena ini secara lisan, jadi jawabnya bisa jadi sedikit-sedikit nyerempet-rempet lah ya di bacaan teksnya. Jadi kalau secara lisan, yaitu plastik merupakan sampah yang sulit terurai di dalam tanah. Informasi penting yang lainnya adalah salah satu cara mengurangi sampah plastik adalah membawa kantong belanja dari rumah. Kemudian nomor 3, apa ide pokok dari teks yang kamu dengar? Untuk menentukan ide pokok dari teks yang kita dengar itu lebih susah daripada kita menentukannya dengan cara membaca. Oke, ide pokoknya yang pertama adalah pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. Kemudian paragraf keduanya upaya-upaya untuk mengurangi sampah plastik. Nomor 3, ceritakanlah kembali isi teks yang kamu dengar menggunakan bahasamu sendiri. Ini saya sudah tuliskan. Salah satu penyebab pencemaran lingkungan adalah sampah plastik. Salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik adalah mendaur ulang sampah plastik. Ya. Oke, sekarang kita ke halaman 36, ada IPS di sana. Halaman 36 paling atas ini ada IPS. Nomor 1, apakah perbedaan antara peta umum dan peta khusus? Jawabnya adalah peta umum menggambarkan suatu daerah secara umum, yaitu berupa kenampakan alam dan kenampakan buatan. Sedangkan peta khusus menggambarkan hal-hal khusus suatu daerah seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, angka, jenis kelamin, dan lain-lain. Nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang peta tematik? Tadi udah dijelaskan ya, peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Nomor selanjutnya, tuliskan 3 contoh peta khusus. Peta kependudukan di Indonesia, peta persebaran hasil tambang di Indonesia, dan peta persebaran hewan di Indonesia. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 4, sediakan gambar peta suatu pulau yang sesuai dengan tempat tinggalmu, termasuk jenis peta apakah pilihanmu itu. Tuliskan potensi sumber daya alam. Nah, itu silahkan dikerjakan mandiri ya adik-adik sesuai dengan di mana adik-adik tinggal. Tapi yang pertama, yang A ini, termasuk jenis peta apakah pilihanmu itu, ya pastinya peta tematik. Terus yang B silahkan dikerjakan mandiri. Baiklah, kita menuju ke bahasa Indonesia halaman 36 atau 37.
Tapi sebelum kita menjawab di pertanyaan yang ada di halaman 37, silakan adik-adik baca dulu percakapan yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Sampai di sini adik-adik. Kemudian saya akan menjawab nomor 1. Apa ide pokok dari percakapan tersebut? Jawabannya adalah warga RT 007 05 ini RW-nya mungkin adik-adik sedang mengadakan kerja bakti. Oke, nomor 2. Di manakah kalimat utama dari percakapan di atas? Kalimat utamanya ada di awal percakapan, yaitu karena hari ini adalah hari Minggu, para warga di sini akan bekerja bakti membersihkan lingkungan bersama. Menurut saya itu kalimat utamanya adik-adik. Kemudian nomor 3, tuliskan kalimat penjelas yang terdapat pada percakapan tersebut. Ini kalimat penjelasnya adik-adik. Yang pertama, kegiatan kerja bakti merupakan salah satu kegiatan yang dapat menjaga kerukunan antar sesama. Kedua, kegiatan kerja bakti dapat membuat lingkungan kita tetap bersih. Kalimat penjelas ketiga, kegiatan kerja bakti juga bermanfaat untuk mempererat hubungan antar warga. Pertanyaan nomor 4, ceritakan kembali isi percakapan di atas menggunakan bahasamu sendiri. Nah ini dia, warga RT 007 RW 05 sedang mengadakan kerja bakti. Kerja bakti dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, kerja bakti juga dapat mempererat hubungan antar warga. Oke, kita menuju ke halaman 40. Ada IPS di sana. Halaman 40. Ini dia, ada IPS ya. Ini adalah gambar peta Bali ya adik-adik ya, Pulau Bali. Yang A, apa nama pulau pada gambar di samping? Jawabannya adalah Bali, Pulau Bali. Kemudian, apa saja flora dan fauna yang terdapat di pulau tersebut? Sesuai dengan bacaan di belakangnya, floranya adalah pohon majegau dan faunanya adalah burung jalak Bali. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Pertanyaannya, tuliskan contoh perbedaan kenampakan alam, flora, dan fauna yang terdapat di Kepulauan Nusa Tenggara Timur dan Pulau Jawa. Ini dia Nusa Tenggara Timur atau Bali yang di belakangnya Nusa Tenggara Timur aja. Ini Balinya boleh dicoret adik-adik. Nusa Tenggara Timur terdapat gunung atau padang rumput. Kemudian ada floranya ada ajang kelicung sama cendana, dan faunanya ada komodo dan jalak Bali. Oh, berarti ini komodo aja ya adik-adik ya. Soalnya di sini ditanya cuman Nusa Tenggara. Oke, komodo jalak Balinya saya coret. Maaf adik-adik, saya salah baca berarti. Oke, kemudian Pulau Jawa. Pulau Jawa terdapat gunung, sungai, hutan, ada salak condet. Floranya ya adik-adik, ada salak condet, kepel, cempaka putih, gandaria, sedap malam. Dan faunanya ada banteng, macan tutul Jawa, ayam bekisar. Nomor 3, tuliskan masing-masing 3 gunung atau pegunungan yang terdapat di Pulau Sumatera dan Papua. Yang ada di Sumatera ada Gunung Leuser, Gunung Dempo, dan Gunung Kerinci. Sedangkan di Papua ada Gunung Jayawijaya, Gunung Sini, dan Gunung Wasada. Nomor 4, gambarlah sebuah peta yang menunjukkan kondisi geografis sebuah pulau di Indonesia. Silakan adik-adik pilih sendiri ya pulaunya ya. Itu silakan dikerjakan mandiri. Kita menuju ke halaman 41. Ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Gurumu akan membacakan berita berjudul kata sebesar ayam dari Enrekang. Ada di lampiran, dengarkanlah dengan seksama. Kemudian nomor 1, apa tema dari teks yang kamu dengar? Oke, temanya adalah penemuan kata raksasa. Kemudian nomor 2, catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks tersebut. Saya sudah catat di sini informasi pentingnya. Adik-adik, warga menemukan 9 ekor katak dengan ukuran raksasa sebesar ayam. Yang kedua, katak raksasa itu merupakan endemik Latimojong. Yang ketiga, katak raksasa itu merupakan salah satu potensi fauna dari Sulawesi.
Kemudian nomor 3, tuliskan ide-ide pokok dari berita yang kamu dengar. Ada informasi penting, ada ide pokok. Nah, ide pokoknya, paragraf pertama, warga menemukan katak berukuran raksasa. Paragraf kedua, daerah asal katak raksasa atau endemiknya. Paragraf ketiga, katak raksasa itu merupakan keragaman fauna Nusantara. Paragraf yang keempat, budidaya katak untuk diekspor. Oke, sekarang kita menuju ke halaman 41. Oh, masih di bawahnya berarti adik-adik ya. Ada ayo berlatih PPKN nomor 1, tuliskan masing-masing satu contoh sikap dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai setiap sila dalam Pancasila. Wah, ini banyak nih adik-adik. Oke, sila pertama beribadah sesuai agama dan kepercayaan kita. Sila kedua menolong teman yang mengalami kesulitan. Sila ketiga melakukan gotong royong di kampung tempat tinggal. Sila keempat memberi kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Sila kelima membagi tugas kelompok dengan adil. Nomor 2, bagaimana usahamu agar nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Diskusikan bersama teman sebelahmu. Ya, caranya mungkin salah satunya adalah memahami tiap makna yang terkandung dalam sila Pancasila. Kemudian yang kedua, mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita menuju ke halaman 42. Ada ayo berlatih IPA. Nomor 1, apa fungsi otot lurik bagi tubuh? Jawabannya ini untuk menggerakkan tubuh sesuai keinginan kita. Nomor 2, apakah fungsi otot polos dan otot jantung sama? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah tidak sama. Otot polos untuk menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan, misalnya gerakan usus halus lambung, sedangkan otot jantung hanya berfungsi untuk menggerakkan jantung secara berkala. Nomor 3, perhatikan gambar anggota tubuh manusia berikut. Tuliskan nama anggota tubuh dan jenis otot yang terdapat di dalamnya. Ini nama anggota tubuh adalah lambung, jenis ototnya adalah otot polos. Kemudian ini nama anggota tubuh adalah bibir atau mulut, otot lurik. Kemudian nama anggota tubuhnya adalah kaki, jenis ototnya otot lurik. Kemudian di sini ada jantung, berarti otot jantung. Kemudian di sini ada tangan, jenis ototnya otot lurik. Dan sini usus halus, jenis ototnya adalah otot polos. Nah, ini dia adik-adik. Nah, oke, sekarang kita halaman 43. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Dengarkanlah gurumu membaca teks berjudul otot-otot pada tubuh manusia, lampiran. Catatlah informasi penting dari teks yang kamu dengar, kemudian tuliskan ide-ide pokok dari teks tersebut ke dalam bentuk tabel berikut. Oke, kemudian ceritakan kembali isi teks yang kamu dengar. Oke, seperti ini adik-adik. Pengertian otot dan fungsinya bagi tubuh, paragraf pertama. Paragraf kedua adalah jenis-jenis otot dan fungsinya. Kemudian untuk menceritakan kembali, yaitu ini. Otot merupakan daging yang ada di bawah kulit yang salah satu fungsinya untuk menggerakkan tulang. Otot memiliki 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita menuju ke halaman 45. Di sana ada ayo berlatih SPDP. Nomor 1, apa jenis gambar yang digunakan pada cover di atas? Jawabannya jenis gambar foto asli. Mengapa menggunakan jenis gambar tersebut? Nomor 3, tampilan atau desain cover di atas termasuk dalam desain ... Nomor 4, siapakah penulis buku tersebut? Nomor 5, apa isi dari buku tersebut? Nomor 6, siapakah penerbit buku tersebut? Nomor 7, berdasarkan kebutuhan buku, cover buku di atas termasuk dalam jenis buku apa? Nomor 8, buatlah gambar cover untuk buku yang bertema tentang otot manusia. Jawabannya sudah ada di sini adik-adik nih. Nomor 1, jawabnya jenis gambar foto asli. Nomor 2, agar cover tampak lebih menarik dan lezat sesuai dengan gambar hidangan makanan pada cover. Kemudian nomor 3, cover penuh warna dan gambar. Nomor 4, tim dapur esensi. Nomor 5, berisi resep hidangan Nusantara. Nomor 6, penerbitnya esensi.
Nomor 7 buku masakan. Nomor 8 suruh membuat seperti ini, cover. Silakan adik-adik mungkin bisa salin. Ini saya ambil dari yang depan adik-adik. Tinggal di jiplak saja. Jelajahi otot manusia. Sekarang kita menuju ke halaman 46. Halaman 46. Ayo berlatih bahasa Indonesia. Kerjakan soal berikut. Perhatikan ide-ide pokok teks berjudul otot-otot pada tubuh manusia yang telah kamu tentukan pada pembelajaran sebelumnya. Ceritakan kembali isi teks tersebut menggunakan langkah-langkah pada materi di atas. Oke. Ini dia adik-adik. Silakan disalin. Oke, tidak saya bacakan ya. Silakan adik-adik disalin. Sekarang kita ke halaman 48. Ada IPA. Ayo berlatih. Nomor 1, apa saja persendian pada rangka manusia? Tuliskan contoh sendi-sendi tersebut. Jawabannya adalah ini adik-adik. Sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi geser. Nomor 2, di manakah letak sendi engsel pada tubuh manusia? Jawabannya adalah terdapat pada pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Kemudian nomor 3, di mana letak sendi pelana pada tubuh manusia? Jawabnya adalah terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Kemudian nomor 4, perhatikan gambar berikut termasuk gerakan manakah gerakan anak pada gambar tersebut? Jawabannya adalah gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Oke, sampai di situ aja saya kira. Selebihnya kinerja praktik ya adik-adik. Oke, semoga bermanfaat adik-adik. Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan di like, di komen, di share kepada teman-temannya yang masih mengalami kesulitan untuk mengisi buku pena jilid 5A kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia pada sub tema yang kedua. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.